Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik yang berjudul fikih puasa secara baik dan benar. Untuk anggota dari kelompok kami ada yang pertama Rima Cahyani Tias, yang kedua Kurniawan Riki Purnama, yang ketiga Anwar, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Alfian Elapsi sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi kali ini. Untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada penetapan awal dan akhir bulan Ramadan, yang kedua masail fikih dalam puasa, yang ketiga sholat tarawih, yang keempat amaliyah Ramadan, dan yang kelima sirah nabawiyah. Untuk pemaparan materi kepada pemateri yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang penetapan awal dan akhir bulan Ramadan. Next. Penetapan awal bulan Ramadan itu ada dua jalan. Yang pertama jalan Ru'yatul Hilal, terus yang kedua jalan Istiqmal. Jalan Ru'yatul Hilal itu yaitu melihat nilai sesaat setelah matahari terbenam pada hari ke-29. Terus jalan Istiqmal yaitu menggenapkan bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Next. Penggunaan metode ru'yat selain didasarkan pada nas Al-Quran, juga didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya seperti berikut, yang artinya, berpuasalah karena kamu melihat hilal, dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup debu atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Next. Terus yang kedua, masail fikih dalam puasa. Masail fikih dalam berpuasa itu ada 3. Yang pertama qada puasa, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga fidyah. Qada puasa adalah mengganti puasa Ramadan di bulan lain. Membayar qada ini adalah mereka yang sanggup berpuasa namun terhalang oleh sesuatu hal yang tertentu. Kedua, puasa kafarat. Kafarat adalah puasa yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat muslim. Kafarat mengandung arti mengganti, menutupi, membayar, dan memperbaiki. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wal Adilatuhu oleh Wabah Az-Zuhaili. Ketiga adalah fidyah. Fidyah dalam puasa dikenai pada orang yang tidak mampu menunaikan qada puasa. Hal ini telah disepakati oleh para ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabiyah. Next. Orang-orang yang wajib membayar fidyah yang pertama adalah ibu hamil atau ibu yang menyusui, yang jika berpuasa akan mengkhawatirkan kondisi diri sendirinya dan bayinya. Terus yang kedua adalah orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh, yang ada harapan sembuh dan ia tidak sanggup berpuasa. Termasuk dalam kategori ini orang sakit tersebut tidak terkena tuntutan kewajiban puasa Ramadan. Para ulama sepakat bahwa fidyah berlaku pada orang yang sudah tua, yang tidak mampu lagi berpuasa. Next. Izin melanjutkan untuk materi ketiga adalah sholat tarawih. Pengertian dari sholat tarawih. Pengertian tarawih secara etimologi. Lafaz tarawih adalah bentuk jamak atau plural dari kata tunggal tarwiyah yang berarti istirahat. Untuk pengertian tarawih secara terminologi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dinamakan tarawih karena terdapat waktu istirahat di antara 2 kali salam. Next. Dasar hukum sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah mu'akkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai setelah sholat isya, berakhir sampai terbit fajar. Bagi yang belum melaksanakan sholat isya, tidak diperkenankan melakukan sholat tarawih. Bahkan sholat tarawihnya menjadi tidak sah. Next. Sholat tarawih berjamaah. Sholat jamaah sangat dianjurkan oleh agama. Pahala yang didapat adalah 27 derajat, lebih besar pahalanya daripada sholat seorang diri.
Di dalam sholat jamaah terkandung nilai kebersamaan, persatuan-kesatuan, dan solidaritas antara sesama muslim. Bagi mereka yang meninggalkan sholat jamaah, diancam dengan sanksi hukuman rumahnya dibakar. Untuk yang kedua, jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlahnya itu tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat, itu yang dianjurkan. Pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat dan 3 rakaat untuk sholat witir. Untuk Imam Malik menetapkan bilangan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat dan 3 rakaat untuk sholat witir. Amalia Ramadan. Next. Amalia Ramadan ada 8. Yang pertama itu puasa. Puasa itu menahan makan dan minum, serta segala macam yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan jadinya niat. Yang kedua, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Waktu mustajab doa dan istighfar ialah saat berbuka, sahur, seperti malam terakhir dan pada hari Jumat. Untuk salat tarawih, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Mutafakun alihi. Kemudian yang keempat yaitu sedekah, infak, dan zakat. Barang siapa yang beri iftar pada orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Next. Kelima, menuntut ilmu. Di bulan Ramadan, hati dan pikiran sedang dalam kondisi bersih dan jernih, sehingga sangat siap menerima ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Lailatul Qadar. Ketika kita beramal di malam itu, berarti kita seperti beramal dalam 1 bulan. Malam kemuliaan itu waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, umroh. Apabila datang bulan Ramadan, hendaklah ia melakukan umroh karena nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kemudian ke-8 yaitu menjaga keseimbangan dalam ibadah. Keseimbangan dalam beribadah adalah sesuatu yang prinsip termasuk melaksanakan ibadah-ibadah makhluk di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya adalah sejarah penetapan tarawih 20 rakaat. Salat tarawih adalah bagian dari salat sunnah muakkadah. Salat sunnah yang saat dianjurkan. Jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat tanpa witir, sebagaimana yang telah dikerjakan Sayyidina Umar bin Khattab dan mayoritas sahabat lainnya yang sudah disepakati oleh umatnya. Kesepakatan itu datang dari mayoritas ulama salaf dan khalaf, mulai masa sahabat Umar sampai sekarang ini. Bahkan ini sudah menjadi ijma sahabat dan semua ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan mayoritas mazhab Maliki. Pertama kali orang yang mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah adalah Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Nabi. Jamaah salat tarawih pada waktu itu dilakukan dengan jumlah 20 rakaat. Sebagaimana keterangan dari Yazid bin Ruman telah berkata, manusia senantiasa melaksanakan salat pada masa Umar radhiyallahu an di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat. 20 rakaat tarawih disambung dengan 3 rakaat witir. Hadis riwayat Malik. Bukti lain dari keterangan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Yazid. Yang artinya dari hadis tersebut adalah dari Sa'id bin Yazid, ia berkata, para sahabat melaksanakan salat tarawih pada masa Umar radhiyallahu an di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hadis riwayat Al-Baihaqi, sanadnya disahihkan oleh Imam Nawawi dan lainnya. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.